Halo Informatikans, balik lagi nih di Advotal Podcast ngobrol santai, nggak kaku, tapi tetap ada insight yang bisa kalian ambil. Episode kali ini bareng gua Atar Fazil Mamayaskono, dan kita mau bahas topik yang sering banget nih kalian pasti cari-cari, yaitu magang atau organisasi. Atau kalian tuh jadi kayak bingung, gue harus fokus yang mana sih? Dan juga hari ini gue gak sendirian teman-teman. Gue udah ada kakak alumni kita yang bisa sharing langsung, yaitu Kak Sasha. Boleh Kak Sasha kenalan? Halo semuanya. Aku nama panjangnya Siti Sagifah Hilya Surono, biasanya dipanggil Sasa. Oke. Aku mau mulai dulu yang santai dulu nih. Kenapa dulu kakak milih informatika? Apakah dulu karena nyoba dulu deh, atau emang udah ada peminatannya di informatika? Oke sih, sejujurnya sih ini hasil nyoba-nyoba. Jujur hasil nyoba-nyoba, karena sebelumnya aku tuh tertarik untuk ke desain DKV. DKV. Iya. Kan itu agak menjauh banget nih dari komputer-komputer. Cuma aku ngerasa kayak ya yang paling familiar daripada teknik, daripada bisnis, ya mending komputer aja kali. Apalagi informatika itu bisa dibilang ada sempet belajar ngoding dikit dulu. Belajar gitu. ngoding. Oke. Terus dulu kakak tuh kuliah tipenya tuh yang apa? Apakah kupu-kupu atau kura-kura? Jujur awalnya tahun pertama kupu-kupu, asik. Tahun kedua 3, 4 kura-kura. Oke nih, karena Kak Sasha dulu ikut organisasi, aku mau nanya-nanya nih terkait organisasinya. Boleh. Motivasi awal ikut organisasi itu apa sih Kak? Atau beneran pengen ikut, apa cuma FOMO biar ikut tren aja? Mungkin karena aku tuh pengen nyoba-nyoba sih. Karena aku ngerasa nih kok orang-orang di informatika tuh nggak sesuai sama aku. Maksudnya bukan sesuai gimana, maksudnya kayak aku kan ekstrovert banget dan baru ngomong sama orang. Jadi makanya aku ngikut organisasi kayak yang pas tahun kedua itu aku ikut MC, UKM MC. Nah, aku ikut itu 2 periode. Yang tahun pertama aku jadi sekretaris kedua, dan tahun kedua aku jadi staf biasa. Staf biasa. Nah, lalu ketika itu juga aku bersamaan ikut VJE, tahu? Veteran Jakarta Esport. Veteran Jakarta. Iya, tahu. Tahu lah ya. Nah, itu tuh aku yang bikin kayak kerjasama antar Garena sama EVOS. Jadi makanya kemarin tuh yang acara ada EVOS BUBG itu ini yang agak ngurusin. Terus yang ketiga organisasi yang paling gede yang kurus ya HIMA, yang dimana aku menjabat jadi sekretaris 1, yang ya pasti kalian tahu lah ya. HMIF of the Year. Aduh. Jangan dibuka-buka sini dong. Aduh, jadi malu aku. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Gimana cara kakak ngebagi waktu antara organisasi sama akademik? Karena kan kita banyak nih teman-teman yang dilema mau join organisasi tapi takutnya akademiknya keteteran gitu. Jujur li emang sebenarnya kita kan pasti jawabannya semua template, yaitu manage waktu. Cuma kalau untuk manage waktu sendiri itu kenapa aku bisa terasa gampang, karena aku enjoy dalam membaginya gitu. Misalkan pada saat bersamaan aku harus ngikut 2 acara berbeda dari organisasi A dan B misalkan nih, dan itu di saat bersamaan. Nah, nanti aku bisa bagi waktu. Mungkin pagi ke siangnya itu di organisasi A, mungkin terus nanti sore ke malam itu di organisasi B begitu. Jadi dan kebetulan mereka jadwalnya begitu. Jadi sama ini sih belum yang benar-benar tabrakan yang kayak satu hari yang sama nggak? Jadi emang kalaupun di waktu yang sama, maksudnya di satu hari yang sama, itu jamnya beda. Jadi aku masih bisa manage lah. Dan apalagi kalau untuk perkuliahan, aku berusaha banget agar tugas-tugas itu aku langsung kerjain kelar duluan. Apalagi kalau project akhir kan pasti kalian agak males-malesan nih ya, dikasih waktu 2 minggu. 2 minggu tuh kayak males-malesan gitu. Padahal kan sebenarnya kita bisa nyicil. Kita bisa cicil. Nah, dan biasanya kebetulan aku nyicilnya tuh udah bagianku dan teman-temanku ya
tahu aku anak organisasi banget kan. Jadi kayak mereka kayak, oh ya udah kamu kerjain dulu bagianmu, abis itu sisanya kita deh aman. Jadi ya. teman-teman makasih. Teman-teman makasih. Ini gara-gara teman-teman juga sih, sumpah nggak bisa disebutin karena orangnya banyak. Sama apa sih ya? Gitu sih intinya sih. Yang penting manage waktu, dan itu hal yang kalian enjoy sih, jangan dipaksa gitu. Karena pasti capek. Pokoknya jangan ngaret dah. Jangan ngaret gitu. Karena kalau ngaret itu bikin jadwal kita berubah semua gitu. Lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Selama di organisasi, hal yang paling berkesan itu apa menurut kakak? Aduh banyak banget lagi. Aduh banyak. Salah satu deh yang paling benar-benar berkesan di hati kakak nih. Mungkin bikin event utama. Bikin event sih, karena kayak pas aku jadi di Hima itu, apalagi itu yang paling berkesan karena buat aku itu benar-benar start dari nol. Start dari nol yang kita nggak punya panduan apa-apa, dan itu kita kayak ya just let's go for it. Jadi kayak misalkan bikin mabim, bikin itu tuh benar-benar dari nol banget, yang dasar yang bahkan kita nggak minta tolong sama siapapun. Jadi mungkin itu yang berkesan sama aku, karena orang-orangnya tuh mau sama-sama berkembang, saling ngebantuin. Itu sih yang paling berkesan sih. Wow, berkesan banget ya. Berkesannya bikin eventnya begitu dari awal. Aduh. karena kan kalau misalnya organisasi itu kan biasanya emang kita kan bersama-sama, bukan individual. Jadi menurut aku yang paling top berkesan itu karena itu berhasil, acaranya berhasil karena kerjasama gitu. Walaupun pasti ada minusnya. Aduh, minusnya banyak ya. Aduh, ya, minus mau usah dibahas deh. Minus jangan dibahas di sini lah ya. Lanjut lagi nih. Terus pernah gak sih kakak tuh ngalamin drama ataupun konflik? Misalnya kalau pernah, biasanya kakak ngadepinnya tuh gimana? Konflik banyak, sering, kayaknya sekali seminggu, kayak apa coba ya gitu. Cuma kalau untuk konflik itu sendiri mungkin lebih kebanyakan ke miskom. Seperti misalkan kita harus ada ngerjain sesuatu yang kalau sesuai jadwal itu harusnya selesainya misalnya lusa. Tapi karena miskom itu jadinya makin lama dan lain-lain, jadi lebih ngaret. Bener, jadi terundur lah jadinya. Itu miskom yang agak berabe sih sebenarnya sih. Karena kan konflik yang selama ini sih bukan yang kayak kalau orang telat ya wajar. Kalau misalkan tidak bisa ikut acara wajar karena pasti ada mereka kegiatan sendiri. Tapi kalau miskom, itu berabe banget sih, harus kita kasih tahu lah, harus kita langsung omongin ke orangnya, walaupun mungkin orangnya tuh kayak nggak setuju atau gimana gitu sih. Nah, lanjut lagi nih pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu benefit apa aja sih yang kakak dapat dari ikut organisasi? Jujur kalau organisasi itu lebih banyak ke soft skill. Seperti kayak komunikasi, ya betul, public speaking, teamwork, terus habis itu kayak misalkan problem solving yang mungkin tiba-tiba kayak ruangannya nggak bisa dipakai H-1, kita harus mikir tuh nyari ruangannya di mana, terus habis itu kayak perizinan dan lain-lain, apalagi ngurusin dokumen kan agak berabe kan, iya kan, birokrasinya harus ini nih, birokrasinya harus banyak nih, betul, jadi itu sebenarnya lebih ke soft skill sih sejujurnya sih, komunikasi udah pasti. Itu guys, karena dapatnya itu, jadi jangan lupa ya join Hima guys. Boleh, linkin bio ya. Linkin bio. Tinggal daftar kok guys. Tinggal daftar, let's go. Boleh nih. Sekarang kita masuk nih, aku mau nanya ke magang, karena kan kakak itu udah masuk magang kan, apalagi udah kerja sekarang. Nah, pertama kali kepikiran atau nyiapin buat magang tuh kapan? Mungkin mulai kepikiran magang tuh pas aku semester, kan aku magang 2023 ya, semester 4 lah aku udah mikirin nih. Semester 4 udah mikirin. Karena sejujurnya itu pas banget dengan kita harus memilih peminatan. Oh iya, peminatan semester 4. Nah, peminatan itu kan ada kita kalau aku dulu tuh software, data sama cyber. Cuma ada 3 doang. Nah, kan kalau sekarang kan agak dipisah-pisah nih gitu. Ada banyak sekarang gitu. Tapi kalau aku karena itu tuh langsung milih, mikir aku lebih bakal ke cyber yang bagian operasi yang kayak hacking-hacking gitu. Atau bagian dokumen, bikin kebijakan. Nah, dari situ tuh langsung
langsung kepikir, makanya setelah itu aku langsung milih magang di Telkomsel sebagai red team. Asik. Gitu. Telkom Sigma. Aduh. Itu sekarang Telkom Sigma, boleh Telkomsel buruan hubungin saya, mau langsung aja, boleh nggak sih? Ya, lanjut lagi nih pertanyaan kedua. Terus biasanya tuh dapat info magang dari mana? Karena soalnya jujur, kadang kita tuh suka bingung nyarinya itu ada di mana. Nah, kan orang-orang itu udah template nyari di LinkedIn. Iya, kebanyakan di LinkedIn pasti. Dan sejujurnya di LinkedIn itu kadang itu sebenarnya job yang udah terpenuhi, tapi mereka sengaja nggak tutup. Oh, Jadi mereka sengaja untuk menambah-nambah apa ya, kayak kira-kira calon-calon gitu loh. Jadi kayak mereka bikin list gitu. Iya. Tapi kalau misalkan mau job-job yang terupdate, itu ikutinnya di Jobstreet. Job Street di Glints, apalagi kalau misalkan aku perhatiin itu tuh kadang HR tuh di LinkedIn tuh bukan post yang benar-benar yang di bagian jobs, tapi di postingan yang kayak bikin apa namanya kayak Feeds urgently gitu ya, yang di feeds, bener. Nah itu, dan kebetulan kemarin itu aku dapat opportunity buat networking sama ada orang Paragon, sama orang apa namanya IT Sec dan lain-lain, itu melalui DC Discord. DC. Oh Jadi my God. jadi ada satu komunitas itu namanya HR Culture. Jadi itu di situ semua orang-orang kayak HR, dan bahkan ada yang kerja di pertambangan. Jadi bisa dibayangkan yang duitnya seberapa banyak Iya, tuh itu. ya. Itu tuh lumayan banget gitu. Jadi Wow. makanya pas mereka tahu aku di Telkom Sigma, oh bagus lah nanti di tempat gue ya. Jadi ya Kayak ordal gini nih. ya gitu lah ya itu. Nanti kalau misalnya mau join bisa, nanti tak kasih linknya, aman-aman. Boleh nih langsung chat aja nih. Langsung DM dia, langsung DM nih. Lanjut lagi nih pertanyaan ketiga. Dan waktu apply itu ribet gak sih? Kayak apa aja itu yang harus disiapin buat magang gitu? Oke, kalau misalkan untuk peminatanku sendiri itu bisa dibilang ribet sama gampang. Ribetnya Setengah sih. Karena kalau misalkan sebenarnya kan kalau template-nya kita kasih CV, portofolio, terus habis itu kayak ya proyek-proyek yang kita udah pernah bikin lah. Nah, taruh kalau di GitHub kan. aku cyber itu nggak ada proyek yang bisa secara apa ya aku bilang ya, secara aku bisa langsung kasih lihat, karena kan itu ada yang mungkin mengenai perusahaan, kelemahannya perusahaan atau bagaimana gitu. Jadi kalau untuk di cyber sendiri aku nyari sertifikat gitu. Jadi kita tuh ada sertifikat khususnya. Jadi kalau misalnya punya sertifikat ini, oh berarti kamu jago nih bagian sini gitu. Jadi kebetulan alhamdulillah itu dapat sertifikat, dan di sana juga pas aku magang dibiayain lagi buat sertifikat, dibayarin sama mereka. Jadi aku punya sertifikat 2 lah di cyber gitu. Keren banget ya Telkom. Makanya boleh sih kerja di Telkom sih. Ditunggu ya. Lanjut lagi nih. Terus pas udah keterima magang, hal yang bikin kaget itu apa? Kayak wah ternyata dunia kerja tuh gini ya, berbeda banget nih sama kita dulu pas kuliah gitu. Kalau untuk kagetnya sih nggak ada ya. Asik udah langsung kepikiran ya. Langsung kebayang tuh. Cuma maksudnya kalau untuk kagetnya sendiri, culture-nya tuh mungkin kayak banyak orang-orang itu yang pulang tenggo. Tenggo tuh tepat waktu. Karena yang berseliweran di TikTok itu kayak kalau misalnya pulang duluan sebelum atasan itu kayak kayak karyawan gak baik dan lain-lain. Pokoknya nggak terikuti lah gitu. Iya. Nah, di sana itu orang-orangnya tuh sangat baik-baik banget. Itu pertama kali itu yang bikin aku kaget. Aku kira bakal kayak, oh kamu dapat kerjaan A B C sini numpuk gitu. Ini baik banget. Mereka ngajarin, terus habis itu mereka juga kayak ngajak-ngajakin nih ikut acara apa, dan bahkan kemarin sebenarnya magang sempet aku di-extend untuk bantu projectnya mereka gitu. Nah, mereka tuh baik banget orang-orang, yang mungkin itu yang bikin kaget karena tempatnya bagus banget, terus habis itu culture kerjanya juga bagus banget gitu. Jadi kayak sesuai gitu banget. Yang bahkan maksudnya kalau selesai
udah jam 5 nih, bayangin jam 5 terus mereka kayak ayo kita main padel atau ayo main badminton. Itu tuh kayak udah biasa nongkrong ya, emang mereka sokap-sokap aja gitu loh, bukan ada yang kayak ada senioritas gitu tuh nggak ada. Ya karena kan banyak kerja tuh biasanya ada senioritas gitu. Betul, yang kayak ya kamu baru masuk gitu, sana bikin kopi gitu. Kan itu gitu kan di sinetron kan. Banyak kayak gitu ya. Dan kalau boleh tahu nih, skill apa yang kakak perlukan kakak kan kerja di cyber nih. Nah itu perlu skillnya tuh apa aja? Yang pasti problem solving. Karena kan kalau di cyber ini itu kan mereka ada kayak misalkan kita lihat nih ada user yang akunnya udah aneh-aneh, akunnya dia udah nggak kerja di sana tapi akunnya masih kepake. Nah dari situ tuh kita harus bertindak cepat. Nah makanya skill problem solving itu langsung muncul gitu, langsung terpakai lah gitu, karena kita harus cepat. Karena kalau di cyber tuh kalau telat dikit aja tiba-tiba bisa dihack sama Bjorka. Aduh bener lagi. Langsung tiba-tiba filenya kita bisa langsung keluar, langsung hilang, langsung dijual di pasar gelap. Itu tuh banyak banget. Dan bahkan sebenarnya informasi kita kayak gini aja udah pasti udah bocor, udah bocor sebenarnya. Cuma tinggal guess ada duitnya atau enggak. Tinggal beli sebenarnya. Nah terus pertanyaan sejuta umat nih Kak, menurut kakak lebih penting mana? IPK bagus tapi minim pengalaman atau pengalaman banyak tapi IPK biasa aja? Dua-duanya penting. Mungkin lebih ke 50-50 ya. 50-50 karena kayak kalau pengalaman mungkin enggak 50 ya, sorry. Kalau pengalaman itu 75%, terus 15%-nya IPK. Kenapa gitu? Karena dari yang aku dapat informasi dari orang-orang yang aku udah pernah ngobrol, mereka lebih ngelihat pengalaman kayak kamu udah pernah ngehandle ABCD gitu daripada IPK. Kenapa gitu? Karena kalau di perkuliahan, kalau perkuliahan itu kadang itu kita tuh gampang lah pakai AI buat kerjain tugas atau bagaimana, kan itu segampang gitu. Tapi kan kalau di kerja nggak bisa kan. Kalau di kerja mungkin bisa tapi tidak semua full. Itu masih butuh otak kita buat mikir gitu loh. Jadi makanya menurutku pengalaman itu yang lebih penting dikit lebih penting dikit karena jadinya kita lebih keasah lah untuk soft skill dan hard skillnya. Mungkin kayak dari ngoding atau gimana, misalkan kamu udah bisa bikin aplikasi apa gitu, terus habis itu nanti klien minta aplikasi apa, siapa tahu dapat bonus kalau misalnya bagus gitu kan. Jadi gitu, apalagi kalau kamu bisa kerja remote, karena temanku kerja remote dari Australia. Australia gajinya gak usah ditanya, itu mantep, sama Indonesia. Bisa beli Mercy. Aduh. Ya. Lanjut aja nih lagi. Aduh. Panas ini. Ini bagian yang paling lilit banget nih. Setahu aku kan kakak tuh waktu itu ngerjalanin kuliah organisasi, terus organisasi magang itu berbarengan ya. Bener kan? Bener. Nah, gimana cara kakak bagi waktu antara kuliah organisasi sama magang? Soalnya kadang orang-orang tuh satu aja tuh kayak udah capek gitu, kayak organisasi. Magang itu udah capek. Benar. Kalau jujur mungkin ini tidak bisa diterapkan ke semua orang. Karena kan setiap tempat magang tuh beda-beda. Kayak misalkan aku nanya ke si A, ternyata tempat magang kayak gini, si B tempat magang kayak gini. Kebetulan tempat magangku itu yang kemarin di Telkomsel, itu aku cuma wajib WFO itu 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Wow. Jadi cuma 2 hari, dan itu pun maksudnya kalau mau datang jam 8, jam 9 pagi nggak apa-apa. Sumpah. Bahkan seniorku kayak, kamu ngapain sih datang depan waktu? Ya nggak apa-apa mas, kenapa emang gitu? Nggak usah gitu. Ini bisa dikerjain kan? Ya udah ayo kita ke kantin sambil ngerjain gitu, santai aja. Nah terus pas itu juga ya benar kata Atar, aku ngejalanin 2 organisasi bersamaan. Itu sempet
sempat aduh capek, cuma ya itu karena aku tempat magangnya juga nge-support. Jadi kayak ada waktu yang aku bisa luangin untuk untuk organisasi, untuk magang gitu. Jadi kayak misalkan waktu itu Senin organisasi A, terus habis itu Selasa magang, terus Rabu organisasi kayak gitu Full lah. tuh seminggu tuh. Seminggu. Tapi jujur capek, tapi nggak tahu kenapa seneng, karena emang mungkin ya itu extrovertku ya. di antara orang-orang introvert yang kayak iya gitu kan, biasanya gitu kan kalau di sini kan kayak iya kalau nggak nanti main ML, main game Yeah. gitu kan. Nah Main kalau aku ML. kan lebih suka bikin event dan lain-lain, makanya jadi kayak mungkin capek tapi ya masih worth it lah buat aku selama ini koneksinya. Berarti nggak pernah burn out ya? Burnout pernah. Pernah. Mungkin sering lah, Oh, sering. sering. Cuma waktu itu pernah yang sekali burnout, dan itu bener-bener itu di depan yang lain. Aduh. Itu langsung crash out gara-gara mungkin ya itu yang ku bilang, orang-orang sini kan mereka lebih kayak maaf lempeng. Iya. Jadi kayak iyain gitu. Jadi kadang aku udah greget, yang udah kesel, kayak udah capek, kayak itu waktu itu Aduh, jangan pernah- iya aja lu. Iya, Gitu. itu bener-bener aku teriak terus pada diem, terus kayak kenapa sah gitu, ini gitu, terus mereka baru tuh ngelakuin tuh, Ngelakuin. langsung ngelakuin. Itu tuh pertama kali banget, terus habis itu aku kayak udah capek, udah nggak bisa organisasi, udah kerjain skripsi, udah, walaupun itu 2 organisasi bersamaan juga sih, itu kacau sih, mantap itu burnout itu. Wah, ini nih pertanyaan terakhir. Dan buat yang lagi galau nih Kak, lebih baik fokus satu dulu atau sajar semuanya sekalian? Kalau saya ya Kalau kasih asa mah semuanya semuanya udah. sih gitu. Cuma maksudnya kalau menurutku fokus satu gitu, karena kan masa-masa masa-masa perkuliahan itu kita pengen explore semua, ya nggak sih? Iya, pasti. Pengen nyoba A B C D E F G gitu. Cuma kadang waktu tidak berpihak kepada kita. Jadi kayak waktunya udah habis saja gitu. Cuma menurut aku fokus aja satu. Apalagi misalkan peminatannya udah milih software gitu, tapi kalian mau software di back end-nya atau di front end-nya atau di mana. Nah, setelah itu kembangin. Nanti ya siapa tahu nanti bisa jadi the next Hari Capri. Woi, iya tuh. Gitu. Lumayan kan itu. Mantap ya. itu dia. Mantap kan itu. Udah penyanyi, terus habis itu codingnya lumayan kan. Iya. Makanya jadi menurut aku sih fokus aja satu-satu, jangan semua, karena nanti burn out itu capek. Buktinya seperti saya kurus. Gua tuh Kak masih aman Tuh kok. turun ini 5 kilo. Aduh. Saking stres kerja sih sebenarnya sih, cuma kerja. ya gas-gas aja lah. Sepusing itu Kah di cyber? Karena kebetulan aku juga berbarengan ikut event lari, panitia juga. Ikut event Jadi- lagi. Jadi lihat. Udah kerja padahal. ya gitulah ya. Wow. Ya jangan diikutin, capek walaupun butuh duit. Ya udah nih Kak, gak kerasa nih kita udah ngobrol panjang banget bareng Kak Sasha. Sebelum kita tutup, satu pesan buat mahasiswa informatika yang lagi berjuang sekarang itu apa? Satu pesan ya, agak susah nih karena apa ya, oke deh, jangan cuma fokus sama nilai, Wes. fokus cari pengalaman. Karena di dunia IT itu kita dilihatnya bukan dari IPK, tapi dilihatnya tuh dari pengalaman. Betul, dari pengalaman dan skill kita. Jadi jangan ngejilat sama dosen. Ya udah itu. Banyak tuh. Aduh. Iya. Ini nih Kak, tambahan nih. Misalnya mau nyari pengalaman itu Kakak tuh dari mana kalau dulu? Kalau pengalaman aku suka bikin kayak project sama temenku, terus kita publish di GitHub. Oh. Gitu. Jadi nanti kan kalau mereka kan emang basicnya software. Iya. Jadi mereka bikin aplikasi. Jadi kayak di GitHub itu lumayan tuh. Orang-orang bakal bikin orang-orang akan tertarik kalau kamu upload GitHub itu di LinkedIn.
Oh, di LinkedIn, taruh Jadi, di LinkedIn ya. taruh di LinkedIn misalkan, oh aku ada bikin penelusuran mengenai aplikasi kalau misalnya pakai bahasa C misalnya gitu. Nah itu nanti kalau misalnya makin banyak orang interact, nanti lama-lama opportunity itu bakal datangnya ke Datang ke kamu. kita gitu. Pelan-pelan aja, ditarik aja, tarik kayak mancing. Aduh, udah nih guys. Makasih banyak ya Kak Sasha udah sharing hari ini. Dan juga buat kalian yang lagi dengerin, semoga obrolan santai ini bisa nambah insight dan semangat kalian. Betul. Jangan lupa join Hima ya guys. Ya, gitu. Join Hima periode selanjutnya ya. Ini Kak Hima Oh, katanya. enggak. Gua Atar Fajle, Maulana Caksono pamit undur diri. Sampai ketemu di Advotalk selanjutnya. Bye guys. Bye bye, makasih.